Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa sekali. Ini sebelum saya mulai, perkenankan saya perkenalan dulu supaya kita saling kenal semua. Nama saya Yustian Rahmadi, biasa dipanggil Yustian. Di sini saya akan menyampaikan tentang ayo kita lawan korupsi. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini tingkat korupsi itu masih sangat tinggi. Karena entah ya, apa mungkin karena aturannya yang sulit untuk diterapkan atau mungkin saking lihainya para koruptor ya kali ya. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai, ada yang mengerti apa itu korupsi? Nah, pengertian korupsi sendiri itu dalam bahasa Sanskerta artinya korupsi itu berarti perbuatan busuk, bejat, dan tidak jujur yang bersangkutan dengan keuangan. Dalam Black Law Dictionary, itu artinya adalah perbuatan yang dimaksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa yang tidak tahu apa itu Black Law Dictionary. Itu biasa kita pakai kamus bahasa hukum. Itu namanya Black Law karena memang bukunya warnanya hitam itu, sambulnya itu. Itu biasa kita pakai kalau untuk bikin apa, kita tidak tahu bahasa-bahasa dalam hukum itu seperti apa. Dasar hukum dalam tindak pidana korupsi ya, ini ada beberapa yang saya cantumkan, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, pencucian uang, dan lain sebagainya bisa dilihat di layar. Nah, ini faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Apa sih yang menyebabkan orang itu ingin korupsi? Apa karena apa? Nah, pada intinya ada 3 hal yang mendasar ya orang itu ingin untuk korupsi. Pertama itu hasrat untuk memperkaya diri. Siapa sih di antara kita yang nggak ingin kaya raya? Apalagi kalau tahu sendiri ASN itu kan gaji pokoknya cuma berapa? Cuma segini ya. Nah, itu akhirnya timbul rasa ingin memperkaya diri. Supaya saya ingin ini bisa beli, saya ingin itu bisa beli. Untuk ya itu kembali ke materi lagi. Nah, terus kita setelah menjadi ASN, kita mempunyai kewenangan. Nah, di sini kita ketika mempunyai kewenangan, kadang-kadang kita itu lupa sehingga menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dengan begitu, dengan menyalahgunakan kewenangan, seumpama saya sebagai seorang yang ada di rumah sakit ya, terus karena saya orang rumah sakit, terus ada orang datang, saya punya kewenangan nih, Mas saya mau periksa, ini antriannya berapa ya? Nah, terus saya langsung ngomong ke anak buah di loket, Mas ini ada teman saya mau ini, tolong didahulukan. Nah, itu termasuk penyalahgunaan kewenangan, dia mentang-mentang bos di rumah sakit kali ya. Gitu. Terus motif. Nah, motif ini lebih banyak di ekonomi, moral, dan politik. Bahkan kadang-kadang budaya apa yang pegawai semuanya ini biaya untuk ngambil berkas, ini biaya untuk ngambil ini ya, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya juga, cuma sekedar ditarif aja. Itu biasanya sama ini apa anggota sebelah yang minta-minta kayak gitu. Ini beberapa teori penyebab korupsi. Ada CDMA teori dari Robert Klitgard. Di sini menjelaskan tentang korupsi itu bisa terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Terus ada teori dari Jack Bolong tentang GON teori. Di sini intinya adalah greed, opportunity, needs, and expose. Nah, yang dimaksud itu apa? Greed. Nah,
Greed ini adalah keserakahan. Nah, setiap individu itu pasti memiliki keserakahan tersendiri. Jadi tiba-tiba saya kepingin bisa macam-macam, nah, gini-gini, nah, akhirnya timbul. Terus ada kesempatan. Kesempatan pada saat itu yang dimaksud adalah kesempatan saya bisa memeras orang ini. Jadi ada kesempatan nih. Ini ada semuanya ada wajib pajak ingin bayar, biar lancar saya manfaatkan gitu. Kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang paling biasanya paling banyak ya, karena kebutuhan itu sangat banyak. Semuanya saya sebagai ASN, terus saya ketemu teman-teman ya. Terus ketemu teman-teman HP-nya keren-keren, iPhone 11, terus atau Samsung Galaxy Note 20 gitu ya. Sedangkan HP saya cuma Xiaomi. Nah, ini ini saya harus bisa punya ini kayak gitu. Kebutuhan saya, kebutuhan gengsi ini harus ada ini gitu. Terus pengungkapan, atau expose. Expose di sini itu maksudnya adalah kenapa orang itu bisa termotivasi untuk korupsi? Karena kasus korupsi itu jarang sekali bisa diungkap kecuali yang besar-besar atau ada yang lapor. Karena korupsi kecil-kecil itu yang cuma 100.000, 10.000 setiap hari, tapi setiap hari itu sangat jarang untuk bisa diungkap. Karena memang yang memberi pun itu tidak memberikan keterangan. Jadi ini apa ya istilahnya itu ya, akhirnya menjadikan sebuah tindakan itu berkelanjutan, tidak ada berhentinya. Terus ada teori fraud triangle theory dari Donald R. Creasy. Nah, ini ada 3 faktor yang mempengaruhi kecurangan, yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Nah, terus ada teori cost benefit model. Korupsi ini bisa terjadi karena apa yang dia dapat itu lebih besar daripada resikonya. Semuanya saya korupsi sampai 3 triliun. Nah, ternyata kalau saya ketangkep, terus saya ini paling cuma disuruh balikin 2 miliar, nah, berarti kan saya masih untung 2,7 triliun dong. Itu. Ya nggak apa-apa lah, cuma setahun terus bayar 2M atau 3M, masih sisa banyak, saya masih kaya gitu. Itu yang menyebabkan orang itu pejabat atau pejabat-pejabat itu masih berpikir bahwa korupsi itu masih aman-aman saja karena tidak sampai harus yang kita habis korupsi langsung bangkrut, itu nggak ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak ada orang korupsi. Korupsi langsung bersih di Indonesia kalau seperti itu. Nah, di sini usaha mencegah dan rencana aksi tentang korupsi. Ada 3 cara mencegah korupsi. Yang pertama adalah langkah represif. Apa itu langkah represif? Nah, langkah ini biasanya dilakukan itu agar terpidana korupsi dapat dipidana ini. Kenapa seperti itu? Karena apabila tidak ada langkah represif di dalam seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku itu akan bebas berlenggak-lenggok mengambil uang di sana sini. Ya, dengan begitu pelaku korupsi pun ya merasa aman-aman aja kalau nggak ada aturan yang mengatur kan seperti itu. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk sebagai langkah represif. Hukuman-hukuman pidana yang dicantumkan itu termasuk langkah represif. Nah, kalau kita sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada ini saya mengambil dari ACLC. Dumas. Apa itu Dumas? Pengaduan masyarakat. Ya, bagaimana caranya? Dengan cara melaporkan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi kepada KPK. Apabila nih kita di mana? Di lembaga kita terus ketahuan, saya melihat, wah ini kok teman saya mungkin sebagai pejabat pengadaan kok ini ya, kok nerima sesuatu dari rekanan. Nah, rekanan ini kan yang namanya rumah sakit, apalagi rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan rekanan farmasi itu kan ada beberapa farmasi yang besar-besar. Nah, ini yang sangat riskan karena dia biasanya ada maksud tersendiri kadang-kadang. Langkah kedua adalah langkah perbaikan sistem.
Nah, seperti gambar di sebelah ini kelihatan banget ya. Ada tulisan harap antri gitu kayak yang ya kalau kita yang bersih-bersih gitu ya antri-antri aja ya. Tapi sebelah kiri itu ada yang bayar. Nah, ya, kalau yang bayar ini lebih cepat selesai. Nggak usah antri. Ngapain panjang-panjang? Ini ke saya saja kayak gitu. Lah, ini yang masih sampai saat ini saya rasa masih membudaya di Indonesia. Karena saya sendiri pernah ke pelayanan antrinya masalah panjangnya, tapi tiba-tiba ada orang datang tiba-tiba langsung ke depan. Oh, saya tanya kenapa lo itu sudah dari tadi dari belakang. Alasannya masih seperti itu. Kalau nggak dari belakang atau ngambil sesuatu, itu cuma alibi dari petugasnya saja itu sebenarnya. Nah, perbaikan sistem strateginya bagaimana kalau kita sebagai masyarakat umum? Nah, ini masyarakat umum ini bisa memantau pelayanan publik yang ada di Indonesia ini, semuanya di Samsat, rumah sakit atau kantor pajak. Nah, ini kita bisa memantau. Terus melakukan kajian dan penelitian. Nah, kajiannya yang seperti apa? Kajian tingkat korup di sana. Nah, semuanya kita tanya ke sesama wajib pajak atau ke sesama pasien atau ke sesama masyarakat yang ada di sana. Pak, bagaimana di sini pelayanannya? Sampai datang dari jam berapa? Saya baru datang Mas. Nah, ini saya langsung ini. Lah, kayak gitu. Loh, kok bisa langsung Pak? Ya karena saya kan biasa Mas, kan sudah rahasia umum. Gitu. Nah, ini yang repot ini. Terus setelah kita melakukan kajian, kita bisa menyampaikan kajian tersebut ke pemerintah. Siapa pemerintah? Bisa ke OPD yang bersangkutan, seumpamanya kayak di rumah sakit. Yang mungkin UPT-nya dinas kesehatan bisa lapor ke dinas kesehatannya. Atau kalau Samsat bisa langsung ke dinas ke badan pendapatan atau kemana. Atau bisa langsung ke KPK kali ya. Itu bisa juga. Nah, untuk bisa mencegah itu, kita harus di lembaga itu membangun manajemen anti korupsi. Ya, membangun yang seperti apa itu yang susah karena meskipun anggaplah di lembaga tersebut sudah membuat tim pelaksana pengendalian gratifikasi, apakah benar itu sudah berjalan dengan maksimal seperti itu? Apakah berapa laporan yang sudah dilaporkan ke UPG yang dalam hal ini Inspektorat Provinsi? Nah, apa sudah ada yang laporan masuk? Kemudian kalau kita sebagai ASN, ya kita itu bisa membantu memperbaiki sistem dengan cara ini melaporkan LHKPN untuk penyelenggaraan negara dan melaporkan yang dianggap suap kepada KPK melalui UPG. Nah, bagi yang teman-teman yang tidak tahu UPG di sini itu inspektorat ya, inspektorat provinsi. Kalau untuk yang di lembaga itu biasanya tim pelaksana PPG, pengendalian program pengendalian gratifikasi. Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara edukasi dan kampanye. Edukasi yang seperti apa? Nah, edukasi kepada masyarakat umum atau mungkin kepada rekan sejawat bahwa korupsi itu seperti ini. Nah, korupsi itu bisa membahayakan dan segala macamnya. Gratifikasi itu seperti ini. Kita memberikan edukasi bahwa apa yang dilakukan gratifikasi, suap, pemerasan, dan lain sebagainya itu merupakan tindak pidana korupsi dan itu bisa ditindak. Nah, selain itu kita juga harus bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini strateginya kalau kita sebagai masyarakat umum ya, yang kampanye ini, kampanye. Kalau kampanye itu bisa kita, kalau semuanya kita seniman ya, menulis lagu-lagu anti korupsi, ini kayak yang pernah diputar pada saat kita diklat kemarin, hari apa itu. Terus mungkin kita menulis cerpen atau puisi tentang korupsi. Atau mungkin yang lagi in sekarang karena lagi COVID, kita membuat vlog terus diupload di YouTube tentang anti korupsi. Nah, itu bisa juga sebagai kampanye kita untuk mencegah korupsi. Nah, sekarang kita masuk ke integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Apa itu integritas? 1 menit lagi, Mas. Oh iya, baik. Integritas itu adalah bertindak secara konsisten dengan apa yang dikatakan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai apa itu? Nah, ini bisa kita anut itu 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi ini
itu harus ditanamkan sejak kecil. Nah, sebenarnya 9 nilai ini apa yang itu sudah ini mencerminkan apa yang kita lakukan sehari-hari seperti jujur, peduli, mandiri dan lain sebagainya. Nah, dengan menanamkan nilai ini, korupsi itu bisa dicegah sejak kita jiwa anti korupsi itu bisa ditumbuhkan sejak kita kecil. Nah, apabila sejak kecil kita sudah memiliki nilai anti korupsi, kita otomatis secara tidak sadar, alam bawah sadar kita berkata bahwa hal-hal yang seperti ini itu salah. Kita berani berterima kasih. Begitulah apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Rudistian.